penghasilan besar aja nggak akan cukup untuk bikin kita jadi kaya. Kita harus ngerti gimana caranya berhemat. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah like dan subscribe video ini biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan kita selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan membantu teman-teman membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Sebenarnya, manajemen keuangan itu bisa kita simpelin jadi dua hal. Ya, gimana cara meningkatkan penghasilan dan gimana cara mengatur pengeluaran. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas nih 3 ide penghasilan tambahan yang bisa langsung teman-teman coba. Punya penghasilan yang makin besar itu nggak cukup kalau ternyata pengeluaran kita juga ikut nambah besar. Kita harus ngerti gimana cara berhemat dan gimana cara berhemat tanpa harus mengorbankan kualitas hidup kita. Oke, saya akan baginya menjadi 3 poin pembahasan. Pertama, kenapa kita harus berhemat? Kedua, apa sih prinsip-prinsip kita dalam berhemat? Dan ketiga, gimana cara untuk mempraktekannya? Yang pertama, kenapa kita harus berhemat? Karena sumber kekayaan itu bukan berasal dari penghasilan, teman-teman. Sumber kekayaan adalah selisih dari penghasilan dan pengeluaran. Jadi kita harus menjaga nih selisih ini untuk kita bisa jadi makin kaya. Jadi gimana caranya ketika penghasilan kita besar, pengeluaran kita nggak ikut nambah besar, atau setidaknya tidak melebihi penghasilan kita, agar selalu ada porsi yang ditabung. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam berhemat. Kita harus sadar kalau berhemat itu nggak cuma soal hal-hal teknis, apa yang perlu dihemat, tapi kita perlu paham dulu prinsip dasarnya. Mindsetnya gimana sih? Nah, ada 3 mindset yang teman-teman perlu ingat. Pertama, hematlah dulu dari pengeluaran yang besar. Ya, biar apa? Biar dampaknya juga signifikan ke dalam nominal yang ingin kita saving. Yang kedua, buatlah terlebih dahulu daftar kebutuhan prioritas kita. Di mana tiap orang atau tiap keluarga itu beda-beda. Ada pengeluaran-pengeluaran yang must have, ada yang sekedar nice to have. Nah, ini perlu dibedakan dulu nih, biar kita jelas nih apa yang rela kita korbankan tanpa mengganggu kualitas hidup kita, apa yang penting dan matters untuk kita pertahankan. Yang ketiga, hemat itu ada batasnya. Iya, kita perlu berhemat, tapi kita juga harus ingat, kalau penghematannya terlalu jauh, kita akan mengorbankan kualitas hidup. Kalau terlalu banyak pengeluaran yang kita hemat, kita jadi nggak bisa menikmati hidup kita. Jadi berhematlah dengan cara yang tepat. Oke, sekarang gimana cara berhemat? Nah, ada 3 cara jitu untuk berhemat yang langsung bisa teman-teman praktekkan setelah menonton video ini. Yang pertama, hilangkan pengeluarannya. Ya, kalau ada pengeluaran yang ternyata bukan masuk ke daftar teratas di kebutuhan prioritas kita bisa keluarkan, apalagi ketika nominal besar. Contoh, teman-teman sudah berkeluarga, tapi punya orang tua atau mertua yang tinggal tidak jauh di area tempat teman-teman beraktivitas. Kenapa harus kita misalnya ngorbanin untuk ngekos ketika kita masih punya orang tua dan mertua untuk kita tinggal sementara? Karena biasanya pengeluaran untuk sewa kos atau kontrakan itu biasanya makan 20-20% dari budget pengeluaran. Ketika kita bisa berhemat di pengeluaran itu, kita bisa pakai untuk pengeluaran lain di masa depan. Kedua, kurangi frekuensinya. Ada pengeluaran yang nggak bisa kita hilangkan sama sekali, tapi kita bisa kurangi frekuensinya. Nah, ini biasanya works buat pengeluaran yang sifatnya hiburan. Kita bisa ngurangin frekuensi kita jalan-jalan atau makan di luar tanpa harus menghilangkan pengeluaran ini sama sekali. Jadi misalnya, teman-teman awalnya makan di luar sebulan 4 kali, kurangin jadi sekali aja sebulan, itu udah membantu kita untuk berhemat. Yang ketiga, ganti dengan opsi yang lebih terjangkau. Ya, kita beruntung ya, ada banyak banget pilihan produk di masyarakat. Kalau ternyata pengeluaran itu adalah pengeluaran yang nggak bisa kita hilangkan sama sekali, dan frekuensinya juga nggak bisa kita kurangin, kita bisa cari merek atau produk yang harganya lebih murah. Nah, coba deh teman-teman cek di daftar pengeluaran teman-teman, ada nggak jangan-jangan opsi produk-produk atau brand lain yang sebenarnya harganya lebih murah, tapi kualitasnya nggak beda jauh. Oke, itu dia teman-teman 3 cara jitu berhemat yang langsung bisa teman-teman terapkan setelah menonton video ini. Gimana? Bisa kan cara berhemat yang strategis dan nggak perlu mengorbankan kualitas hidup? Karena meningkatkan penghasilan dan berhemat adalah 2 cara atau 2 strategi yang perlu kita lakukan bareng-bareng nih untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.